pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Oke, sekarang kita dulu ya, para punya guru. Kita mulai pembelajaran kita ini. Oke, Bima, Rajun, sekarang akan dulu ya infonya di dalam tas. Oke, ketemu lagi di mata pelajaran PPKN kita hari ini. Sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Bima dipersilakan untuk memimpin doa kita hari ini ya. Baiklah teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, selamat masuk Aziz. Misi, Bu. Nah, dari mana Aziz? Dari toilet, Bu. Ya, itu ya Aziz. Ya, Bu. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke anak-anak harus semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Karena anak adalah anak yang beruntung bisa merasakan belajar di sekolah. Di luar sana anak-anak masih banyak loh teman-temannya yang ingin belajar di sekolah namun tidak bisa. Jadi anak-anak harus semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Siap. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tidak, Ibu. Belum tahu. Oke, hari ini kita akan membahas materi ancaman terhadap integritas nasional. Di mana anak-anak sebelum itu tujuan pembelajaran ini bertujuan agar anak-anak dapat mengklasifikasikan berbagai ancaman integritas di bidang-bidang tertentu. Kemudian pembelajaran kita ini bertujuan juga untuk anak-anak dapat menganalisis di berbagai kasus yang ada. Sebelum itu, Ibu terlebih dahulu untuk absen ya kehadiran hari ini. Fira Safalila, Ibu. Terbiasa Bimantara, Bu. Dia Melia, Bimantara Stawadia, Aziz. Ini, Bu. Aziz, tekan dulu ya HP-nya di atas ya. Nanti Iya, ada Ibu. waktunya belajar pakai handphone. Baik, Ibu. Ispa. Bu. Oke, semua hari ini hadir ya. Hari ini, ya selanjutnya anak-anak langsung saja ya materi kita hari ini. Yaitu apa materi kita hari ini? Ancaman terhadap integritas. Oke, sebelum Ibu membahas materi kita hari ini anak-anak, di sini Ibu punya satu media pembelajaran. Yaitu seperti gambar. Medianya ini bernama Anternas, adalah ancaman terhadap integritas nasional. Ini anak-anak hanya menganalisis apa sih maksud dari gambar ini. Oke, yang pertama, ada yang tahu apa maksud gambar ini? Tahu. Apa Dea silakan? Itu adalah produk luar, Bu. Yang mana produk luar Dea? Yang sebelah. Ya itu. Sebelah kanan ini? Iya, sebelah itu, Bu. Ini produk dari mana? Dari luar negeri, Bu. Yang ini? Itu dari Salah. Ya, yang mana? Ya Dea, sudah cukup benar jawabannya, tapi kurang tepat ya Dea. Ya, ada yang lagi yang tahu? Itu yang di sebelah kiri itu tas impor. Oke, ini? Itu tas lokal. Ya, ini adalah produk-produk yang mana ada yang dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu ancamannya ini yaitu mereka ini produk-produk ekonomi yang mengganggu produk dari dalam negeri. Sampai sini paham anak-anak tentang gambar ini? Paham. Oke, selanjutnya. Ini gambar yang kedua. Ada yang tahu apa maksud gambar ini? Rokok. Oke, Raju. Agak tepat ya Raju, fashionable yang pakai crop top. Oke, ada yang lebih tepatnya? Senam. Ayo, Kamu K-pop itu kayak budaya luar negeri. ayo, betul deh, tepuk tangan untuk dia. Sekarang ini kan K-pop sudah beredar ya di Indonesia. Mungkin anak-anak sampai suka K-pop di sini. Ya, kamu. Oh ya, Aziz nggak suka. Tapi kita harus suka Aziz. Enggak berani, Bu. Oh iya, tapi yang penting menghargai produk dari dalam negeri ya. Iya, Oke, itu adalah gambar-gambar berhubungan dengan materi kita hari ini. Langsung saja ya, Ibu akan membahas materi kita hari ini, yaitu ancaman terhadap integritas nasional. Sebelumnya
berarti budaya atau kebudayaan di Indonesia sudah mulai terancam atau tergerus oleh dunia atau pengaruh budaya luar. Oke, tepuk tangan untuk Vira. Jawaban dari Vira itu sudah benar ya. Jadi ancaman terhadap integritas nasional itu adalah kegiatan dari dalam ataupun dari luar yang mengganggu proses persatuan dan kesatuan masyarakat. Ada yang bisa mengulangkan? Yang bisa akan Ibu tambah 1 poin untuk menilai harian. Ibu, kami tadi dapat poin. Ya, Vira dapat poin. Silakan Minanda Resta. Bu. Jadi integritas Ancaman terhadap integritas. ancaman terhadap integritas itu adalah kegiatan dari dalam ataupun dari luar negeri yang bisa mengancam kesatuan dan kesatuan bangsa, Bu. Oke, betul sekali ya Minanda Resta. Itu adalah pengertian dari ancaman integritas. Anak-anak tahu nggak sih bahwasanya ancaman itu ada di berbagai bidang? Ada yang tahu? Belum. Ya kan Ibu jelaskan ya. Aziz, ada yang Pak Aziz tahu? Tahu Bu. Apa Aziz? Di bidang budaya Bu. Ya betul Aziz. Ada lagi yang tahu? Budaya itu salah satu di bidangnya. Ada yang lagi yang tahu? Di ancaman militer. Betul. Di ancaman militer itu ada bahasa lainnya. Betul Lara. Aziz 1 poin, Lara 1 poin ya. Oke, ada yang tahu lagi 3 bidang lainnya? Bidang pertanian. Enggak masuk Lara. Oke, ada yang lain? Agama Bu. Kurang tepat Najis Pak. Fashion Bu. Fashion budaya Aziz. Pemasaran. Bahasa pemasaran apa? Iya, Minanda Resta betul. Resta mencuri jawaban saya. Bu dia Google Bu. Minggu Oke. Oke, selanjutnya itu adalah 3 bidang di dalam ancaman. 2 lagi itu anak-anak adalah ideologi dan politik. Oke, langsung saja ya, Ibu akan bahas di bidang ideologi. Ada yang tahu ideologi itu apa? Dasar negara. Ya betul Lara, ideologi itu adalah dasar negara. Ada yang tahu dasar negara kita apa? Pancasila. Betul, Pancasila. Rupanya anak-anak dari ideologi negara lain itu ada yang mengganggu ideologi kita. Yang pertama, yaitu ideologi yang memberikan kebebasan pribadinya tanpa batasan. Ada yang tahu apa ideologi apa? Liberal. Ya, liberalis. Ideologi yang mana dia itu tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama. Lebih tepatnya ateis. Ada yang tahu ideologi apa? Komunis. Oke, Bima, betul. Oke, Karena dia percaya dari komunis jadi tahu. nggak boleh gitu ya, Rara. Maaf ya, Bima. Diskriminasi Bu, Rara Bu. Ya, oke. Maaf ya. Rupanya anak-anak ideologi itu kira-kira mengganggu nilai-nilai Pancasila nggak? Sangat mengganggu. Pancasila. Bisa, ya Rara, silakan. Bisa kalau tidak dilindungi. Jika tidak ada di Indonesia, bisa kira-kiranya ada ancaman lainnya nggak? Seperti misalkan Bima adalah masyarakat yang ideologi komunis, Rajispa adalah masyarakat ideologi Pancasila. Kira-kira mereka ini berantem nggak? Berantem. Kenapa? Karena ada perbedaan. Perbedaan latar belakang. Oke, merasa ideologinya itu lebih unggul kan? Itu adalah ancaman ideologi dari bidang ideologi. Kemudian dari politik, rupanya politik ini ada juga akan menjadi ancaman, yaitu dari dalam. Ada yang tahu nggak ancaman dari dalam itu apa? Pemerintah. Oke, nggak ada yang tahu. Oke, dijelaskan ya. Kalau ancaman dari dalam itu dari negara kita sendiri. Kalau dari luar itu dari negara lain. Di mana dalam jenis itu ada beberapa contohnya anak-anak. Yang pertama dari dalam, yaitu rupanya adanya aksi massa besar-besaran, kemudian adanya perkumpulan partai politik. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu untuk apa? Tidak. Oke, mereka itu untuk menjatuhkan pemerintah. Apa tadi ada 2 contohnya dari dalam? Politik. Ya dari politik itu apa bentuknya? Aksi besar-besaran dan perkumpulan partai politik. Oke, selanjutnya dari luar itu ada sifat-sifat anak-anak. Ada yang tahu apa intimidasi? Sifat intimidasi? Bu. Apa Aziz? Mengancam Bu. Ya betul Aziz. Dia itu mempengaruhi itu ada juga salah satu agar. Ada yang tahu itu sifat apa? Mempengaruhi agar mereka itu marah. Ada yang tahu? Untuk sifat apa? Intimidasi.
Provokasi. Iya, Bu. Oke, itu adalah dua sifat dari negara lain yang mengganggu politik kita. Apa tadi yang pertama? Intimidasi. Provokasi. Yang ketiga yaitu ada blokade. Ada yang tahu blokade itu apa? Pemblokiran. Ya betul, karena itu pemblokiran hubungan internasional. Oke, sampai sini paham mengenai tentang bidang politik. Oke, selanjutnya dari bidang sosial budaya. Oke, ada yang tahu sosial budaya itu adalah mengganggu nilai-nilai norma sosial dan keberagaman budaya. Rupanya anak-anak ada juga loh dari negara kita yang bisa mengganggu bidang sosial budaya kita. Ada yang tahu apa? Budaya luar tadi. Itu dari luar negeri ya, betul. Itu ada yang tahu itu sifat apa kalau mengikuti gaya-gaya dari luar? Nggak tahu. Westernisasi ya, Rara. Oke. Kemudian kalau dari luar itu ada lagi anak-anak. Itu ada pertama itu ada individualisme. Ada sifatnya individualisme? Ada. Siapa Rara? Aziz, kenapa Aziz individualisme? Iya, Bu. Dia introvert. Jadi Oh, dia itu beda Rara. Berarti dia introvert. Kalau individualisme itu dia itu mementingkan dirinya sendiri. Aziz itu, Bu. Oke, Aziz nggak boleh gitu ya Aziz. Enggak, saya Sama sama ya. saya kasih lagi ke Dimas. Oke Aziz nggak apa-apa. Kita saling berbagi ya Aziz. Iya, Bu. Oke, itu adalah sifat-sifat dari luar yang mengganggu bidang sosial budaya. Itu adalah dari luar. Kalau dari dalam ada yang tahu mengganggu sosial budaya? Itu dari luar. Kalau sikap konsumtif itu bisa nggak Bu? Bisa Resta. Itu konsumtif. Ada yang tahu konsumtif itu apa? Apa, Bu? Tuh. Nah, itu salah satu sifat dari luar negeri yang mengganggu bidang sosial budaya. Kalau dari dalam itu adalah kemiskinan, keterbelakangan. Ada lagi yang tahu? Kalau misalkan budaya seperti tidak melestarikan budaya itu termasuk apa? Dia tidak melestarikan karena apa? Sifat apa? Karena dia lebih mementingkan produk luar negeri. Iya, Bu. Nah, itu salah satu bidang dari ekonomi ya. Nanti kita akan bahas dari ekonomi. Nah, itu adalah dari dalam dan dari luar bidang sosial budaya. Selanjutnya itu bidang ekonomi. Nah, dan tahu nggak apa salah satu faktor penyebab dari yang disebut Lara? Banyaknya produk dari dalam, luar yang mengganggu produk dari dalam. Kemudian dia sehingga dia itu tidak menyukai produk-produk dalam. Ada yang tahu kenapa? Penyebabnya? Karena Ada yang tahu? karena kurangnya SDM di Indonesia. Kurang tepat. Ada yang tahu? Karena kualitasnya berbeda. Iya, kualitasnya berbeda. Ada kualitas itu dipengaruhi dengan apa Radius, Pak? Sumber daya. Bukan, sumber daya itu salah satu bentuk ancaman di bidang ekonomi. Oke, nggak tahu? Tidak. Globalisasi. Oh. Nah, jadi kalau globalisasi itu kan produk-produknya menggunakan mesin sehingga masyarakat kita tidak digunakan lagi ya, karena kan lebih banyak menggunakan mesin. Itu adalah contoh dari bidang ekonomi. Selanjutnya dari bidang pertahanan dan keamanan negara. Dan tahu apa bidang pertahanan dan keamanan negara? TNI. Ya, TNI lebih itu ancaman militer atau non militer? Oke, itu kira-kira kalau ancaman militer ini lebih berat nggak diatasinya? Berat. Oke, jadi ada beberapa contoh ya anak-anak di mana yaitu ada yang tahu apa contohnya? Dari luar apa dari dalam? Dari luar, dari dalam ada dua-duanya. Dari luar spionase. Oke, Bima betul kalian kota ke Bima. Oke, di sini yang disebut di Bima itu adalah orang-orang yang keluar dari negara kita. Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang dari dalam atau dari luar? Ormas, Bu. Ormas? Ormas, Pak. Ormas? Gimana aja maksudnya ormas? Kadang ormas sering membuat ulah, Bu, di dalam, Bu. Dia kenapa? Karena dia di ke pemerintahan. Iya, Bu. Oke, itu termasuk juga ya salah satunya di mana dia itu tidak menyukai pemerintah. Bisa dia membawa pemberontakan senjata. Oke, itu adalah beberapa contoh dari bidang militer. Ada yang bisa menyebutkan bidang-bidang tadi apa saja anak-anak? Bidang ekonomi, militer, budaya, sosial budaya, Kemudian globalisasi, oke, yang pertama ada apa tadi? ekonomi, militer, Militer itu sebenarnya pertahanan dan kemudian darat, sosial budaya, budaya
politik, terus Ideologi. oke, kita pengertian dan bentuk-bentuk ancaman terhadap integritas. Oke, selanjutnya di sini Aziz. Kami izin puisi, Bu. Aziz sakit perut ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya pemain kita hari ini yaitu anak-anak akan memecahkan suatu permasalahan dengan masalah-masalah yang telah ibu sediakan di dalam media yang akan kita gunakan. Ada tahu nggak media kita akan menggunakan apa? Belum tahu Ibu, tapi itu kayak kata roti. Ya, benar. Ya, dapat. Oke, ini ada. Apa itu? Oke, jadi anak-anak media kita ini adalah roti itu berisi ancaman apa medianya? Roti berisi ancaman. Pekerjaan ini anak-anak akan memecahkan permasalahan dengan secara berkelompok ya. Sebelumnya akan ibu bagi berkelompok dari idea. Ini mau dari idea ke Bima. Nggak bisa, kita harus sama-sama ya kan semuanya sama, tidak boleh membeda-bedakan ya. Oke, Bima, Dea, Vira itu kelompok 1, setelah ke sebelah sini ya. Kemudian Resta, Aziz, sama Rajispa di sini. Oke, Pak, terus. Oke, selamat duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sudah Ibu. Oke. Sudah Ibu. Oke, selamat duduk. Ya. Caranya anak-anak, di sini akan ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian kan sudah berbentuk kelompok, di mana nanti ada Oke, di sini ada satu perwakilan kelompok yang akan mengambil media rotiku dengan menggunakan syapit ya, seperti ini yang kalian contohkan. Ibu mau yang Berapa Bu? Satu orang berapa? satu aja, satu kelompok satu ya. Kalian asal Jadi juga gitu ya, satu ya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah kalian ambil, silakan kalian bawa sama nampan-nampannya. Letakkan roti kalian ke kelompok kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting juga puisi ya, Dea. Kemudian letakkan kembali nampannya ke sini. Kembali satu seperti ini. Kemudian kelompok selanjutnya akan mengambil juga seperti ini. Paham? Satu kelompok satu ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, kelompok satu siapa perwakilannya? Kelompok dua? Maju sepatu. Resta, silakan maju ke depan. Kelompok satu terlebih dahulu. Silakan ambil rotiku. Ambil media rotinya mana? Ambil dulu kelompoknya. Yang mana guys ini? Iya, itu. Tunggu dulu. Iya. Ini rasa Edi. Enggak suka Edi. Yang kata saya ada. Aduh, Bima itu belajar Bima ya. Iya. Tapi ini enak juga loh guys ini nah. Biasalah kamu lah. Bacon. Iya. Keju. Iya. Ya itu. Ya silakan bawa letakkan ke Ya, bisa tinggal. Oke, nanti Lara silakan kembali. Ini cuma ada satu roti yang ini dan lagi satu. Oke, silakan kembalikan Lara. Lara kontrol media. Oke, silakan duduk Lara. Pinanda silakan untuk mengambil rotinya. Yang mana? Oke, yang mana? Ini duduk kelompoknya. Yang mana? Yang mana? Oke, boleh. Siapa mentega? Lemon atau telur? Coklat ya? Ya, boleh. Oke, silakan bawa ke tempatnya. Oke. Terima kasih. Oke, anak-anak semuanya sudah memegang media rotiku. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, langkah-langkahnya anak-anak akan memecahkan permasalahan yang ada di dalam rotiku. Seperti ini ya. Di belakangnya ini ada masalah yang berhubungan dengan materi kita. Kemudian anak-anak akan diberikan waktu untuk berdiskusi dengan beberapa menit. Di mana anak harus berdiskusi mencari 4 poin. Yang pertama, ancaman masalah ini termasuk jenis ancaman apa? Kemudian faktor apa yang menyebabkan? Ketiga yaitu dampaknya. Keempat yaitu solusinya. Sampai sini paham? Anak-anak bisa mencari tambahan informasi menggunakan handphone. Minggu lalu ibu sudah memberikan
jauh kan ya yang punya handphone, silakan bawa handphonenya. Oke, silakan keluarkan handphonenya semuanya. Kalau kita punya laptop. Nggak apa-apa ya. Ada yang satu kelompoknya punya handphone. Oke. Selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak baca termasuk apa. Kemudian setelah hasil diskusi tersebut, oke, anak-anak dengarkan dulu ya langkah-langkahnya. Di mana setelah anak-anak mencari 4 poin tersebut, silakan menuliskan di 2 lembar kertas. Untuk ibu 1, untuk kalian 1. Dan setelah kalian berdiskusi akan diperintahkan untuk merepresentasikan hasil diskusinya. Sampai sini paham anak sekalian? Paham. Oke. Setelah kalian mempresentasikan, kalian akan diberikan untuk menganalisis dan memberikan refleksi hasil kerja kelompok. Oke, ini baik. Terus faktornya. Tuliskan. Ya, tulis ya di kertas lembar. Apa kan pakai Kopi. Bapak ada yang kelihatan dari sampai kiri, yang ada bagian analisis dan ada yang kalian tambah informasi. Sip. Lama juga ya Aziz masuk ke kamar mandinya. Iya, Bu. Iya, Bu, yang faktor ini dijelasin juga. Ya, bang dijelasin ya. Oke, kalian kan megang HP ya, harus mencari informasi di website yang benar-benar akurat. Tidak boleh pakai yang namanya sekarang itu ChatGPT dan AI. Oke, rekan sekalian. Oke. Ya, kami ini nyarinya di kompas.com. Oke, nanti akan ditanya di mana kalian dapatkannya ya. Kompas.com aja jangan langsung bilang. Apa aja tadi Bu? Apa? Oh. Termasuk apa? Oke, pertama itu kalian akan pertama jenis, kedua faktor, ketiganya dampak dan solusi. Aziz pulang, karena kamu harus tutup dulu ya sebelum masuk kelas. Oke, silakan masuk. Ya, Aziz kelompok sini ya, sama Pindah dan Resta dan Laduspa. Iya Bu. Ibu jelaskan lagi ya Aziz. Iya Bu. Di sini Aziz sudah punya roti, ada kasus ya Aziz. Kalau Aziz harus mencari bab jenis apa, faktor apa, dampak apa, dan berikan solusi. Sama Aziz? Halo Bu. Oke, silakan diskusi ya dengan kelompoknya. Oke, ada sampai mana diskusinya Tante? Sudah sampai cari solusi. Oke, solusinya dari mana? Itu dari bidang adalah apa? Solusinya yaitu Buat sendiri? Iya, nggak apa-apa. ya Oke, itu sudah dibuat? Sudah, Bu. Kita Ini bisa ditulis. tulis ya. Bagus ya kalau satu, kalau berdua bisa bagaimana? Aziz, ayo bicara ya Aziz, bantu kelompok-kelompoknya. Oke, dituliskan dulu ya. Oke, yang kelompoknya masih bingung nih ya, yang kalian cari. Ini udah sampai mana? Udah, Bu. Oke, waktunya tinggal 1 menit ya.
Sudah Ibu. Oke, sudah semua anak-anak kelompok satu Sudah Ibu. kelompok dua sudah. Sudah, Bu. Oke, waktu sudah selesai ya. Sekarang sudah 15 menit kita berdiskusi. Selanjutnya anak-anak akan diberikan waktu untuk mempresentasikan, di mana anak-anak harus membaca apa ancaman yang masalah yang kalian dapatkan kepada teman-teman lainnya. Kemudian kalian mempresentasikan juga 4 poin ini ya. Kemudian setelah kalian mempresentasikan, Ibu akan berikan kalian untuk menganalisis dan refleksi hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Paham anak-anak? Oke, kelompok siapa dulu yang ingin mempresentasikan? Oke, kelompok dua dulu ya. Ya, silakan kelompok dua. Kurangnya Kelompok dua tadi pakai tengok, pakai ChatGPT ya. Jadi gitu ya. Ya, Bu. Dia fitnah Bu. Fitnah, Bu. Keburu ada waktu ini. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu. Sudah kenal? Lebih baik diperkenalkan lagi ya, Rana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin kita tambahkan semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, langsung saja. Langsung saja yang pertama di sini kasusnya yaitu dalam 5 tahun terakhir budaya K-pop makin populer di kalangan remaja Indonesia, bukan cuma musiknya tetapi juga gaya pakaian, cara bicara, makanan sampai standar kecantikannya banyak ditiru. Bahkan banyak remaja lebih terkenal idol Korea daripada pahlawan Indonesia dan lebih tertarik belajar bahasa Korea ketimbang bahasa daerah. Sebagian orang menanggapi hal ini wajar karena pengaruh globalisasi, tapi ada juga yang khawatir kalau dibiarkan terus budaya asing seperti K-pop bisa menggerus identitas nasional dan rasa cinta tanah air, terutama di kalangan anak muda. Oke. Poin kedua siapa yang membacakan? Baik, Jadi di sini jenis ancamannya itu adalah ancaman sosial budaya, Bu. Oke, poin kedua. Lalu faktornya jadi sini ada kesenjangan sosial Bu. Maksudnya budaya asingnya itu bertentangan dengan norma lokal Bu. Oke, poin ketiga. Jadi dampaknya itu Bu dari K-pop yang ada di Indonesia ini sangat luas ya Bu. Ya. Dan juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti mulai dari budaya yang ada di Indonesia, ekonomi, juga sosial. Oke. Poin keempat, solusi dari kelompok ini berikan untuk memecahkan masalah ini apa? Untuk solusinya yaitu adalah penguatan budaya lokal Bu agar Oke. budaya kita lebih terlihat di dalam negeri ini. Dan pendidikan kritis media agar anak-anak di Indonesia ini lebih memakan budaya yang ada di Indonesia daripada budaya yang dari luar Bu. Dan fokus pada nilai dan identitasnya. Jadi lebih anak-anak di Indonesia ini lebih menghargai nilai yang ada, nilai budaya yang ada di Indonesia daripada yang ada di luar negeri Bu. Itu aja Bu. Oke, mungkin silakan ditutup, silakan dibuka dulu sesi pertanyaan. Mana tahu ada teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok kedua ini. Silakan. Baik, untuk teman-teman, jika kami akan membuka sesi tanya jawab, jika teman-teman ingin bertanya kepada kelompok kami silakan. Oke, kelompok kedua ada yang bertanya anak? Ya. Nah, saya Rana itu Rara ingin bertanya. Jadi di sini kami kelompok 2 ingin bertanya. Nah, kan tadi kelompok 2 menjelaskan mengenai pengaruh budaya luar atau K-pop salah satunya dari yang mengancam integritas nasional. Akan tetapi kan di dalam kelompok saudara juga ada teman-teman yang menyukai budaya dari luar. Nah, itu bagaimana tanggapan sebagai salah satu orang yang menjadi ancaman integritas? Oke, silakan kelompok. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan nomor 1. Mungkin dari kelompok kami sendiri, mungkin ada salah satu orang yang menyukai budaya dari luar tersebut. Tapi nilai-nilai yang dia dapat dari situ tidak dikeluarkannya, seperti dia tidak berpakaian seperti orang luar. Dan sekarang pun kami pun memakai pakaian dari Indonesia yaitu batik ya. Nah, jadi kami lebih menyukai dan menampilkan budaya dari Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Ingin bertanya? Ada kelompok 2. Ibu, izin menambahkan
menambahkan Bu Oke, silakan, Rizana. bahwasanya kami ingin menegaskan bahwa di antara kelompok kami tidak ada yang menyukai budaya luar seperti Tapi- K-pop ataupun drakor. Terus Terus untuk dulu Bu, Dulu ya, sebelum selesai dulu. penyuka K-pop itu sendiri atau drakor itu sendiri sebenarnya yang bertanya sendiri Bu. Oh, ini. Oke. Ibu bukan kan budaya luar kan punya bukan hanya K-pop, bisa saja mendengarkan lagu-lagu barat. Aziz tadi mendengarkan lagu Die With A Smile. Tadi saya terasa ya di Saya luar. Enggak Ibu. Hah? Jadi dari yang kelompok satu sebutkan itu adalah lagu yang saya putar di FYP TikTok saya Bu. Oh, Jadi oke. saya sedang men-scroll Bu. Mungkin Mungkin- yang didengarnya itu. Mungkin Rara, mungkin cocok lagunya dengan status dia ya. Tapi Aziz masih mencintai budaya Indonesia. Betul Bu, saya Oke. mencintai lagu dari Indonesia. Gak apa-apa Rara, yang jika dia mencintai budaya luar, tapi dia masih mencintai nomor satunya itu budaya Indonesia. Ada lagi yang mau tanya? Sudah Bu. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Baik, mungkin ini saja pemaparan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Ibu ingin bertanya ya kepada kalian untuk menganalisis dan refleksi hasil kerja kelompok satu ini. Oke, semua anggota harus wajib menjawab ya. Oke, yang pertama yaitu menurut kalian apakah solusi yang kalian berikan ini efektif untuk memecahkan permasalahan? Dari siapa dulu? Dari Aziz Bu. Oke, dari Aziz. Silakan Aziz. Mungkin dari saya sendiri Bu, seperti yang sudah terjadi di Indonesia ini, di daerah Jawa sana itu ada gubernur sana yang membuat seperti barak Bu. Ya. Nah, jadi para anak-anak di daerah Jawa sana berarti sudah fokuskan agar dimasukkan ke dalam barak militer Bu, agar lebih belajar dan tidak fokus kepada passion ataupun budaya dari K-pop Bu. Kepada Finanda. Baik, jadi solusi yang sudah dipaparkan oleh Aziz tadi menurut saya itu sudah efektif ya Bu. Contohnya saja kita lihat di Kabupaten Batanghari, salah satunya di Kecamatan Tembesi itu kan setiap dia tuh ada pengenalan budaya lokal atau festival budaya untuk mengenal budaya-budaya lokal yang ada di daerah sana. Oke, kepada Risma. Bu, jadi seberapa efektifnya menghadapi ancaman integritas dari bidang sosial budaya itu, menurut saya tuh solusinya dengan mengadakan festival-festival yang betul kata Rista tadi Bu. Nah, jadi di setiap provinsi misalnya mengadakan batik gitu Bu, membuat batik karena kan batik itu kan asli produk Indonesia. Oke. Jadi cintailah produk Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Oke, selanjutnya di sini Ibu ingin mendengar dari kalian satu persatu apa yang paling berkesan dari pembelajaran pemecahan permasalahan tadi. Dari siapa dulu nih? Tadi Aziz sudah. Lanjut Pak. Paling berkesan apa yang dalam pembelajaran pemecahan permasalahan ini? Lalu jadi menurut saya Bu, pembelajaran kita hari ini sangat berkesan Bu, karena kan dengan kita melihat gambaran yang ada di roti tersebut kan Bu, kita tidak mengetahui bahwasanya ada ancaman di balik kelezatan roti tersebut Bu. Nah, jadi kita memperoleh ilmu serta juga memperoleh cuci mata Bu, jadi mata tidak lapar melihat roti yang sangat lezat yang tersuguhkan di gambarnya. Oke, kepada Finanda apa yang paling berkesan yang dalam pembelajaran masalah ini? Jadi Bu, menurut saya yang paling berkesan dalam pembelajaran ini kita jadi lebih mengintrospeksi diri lagi apakah kita sudah termasuk orang yang termasuk sebagai salah satu orang yang salah satu orang yang menyebabkan ancaman integritas itu sendiri di dalam negeri kita sendiri. Nah, selain itu saya juga menyadari bahwa budaya luar tadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam roti ini tadi seperti K-pop itu sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita. Oke. Tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Oke, Aziz apa yang paling berkesan dalam pemecahan masalah ini Aziz? Dari permasalahan ini yaitu kita sendiri Bu, dari diri kita
kita sendiri itu bisa membatasi pengaruh dari banyaknya penggemar yang menemukan inspirasi dan motivasi dari cinta perjuangan idol mereka yang ada di Korea sana, Bu. Jadi kita bisa membatasi hal itu karena kita sudah tahu hal itu, Bu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk kedua. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan dibacakan terlebih dahulu, artinya itu isinya masalah apa? Kepada teman-temannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang suatu permasalahan yang ada di balik roti ini. Permasalahannya yaitu di sebuah desa ada kelompok yang menyebarkan paham ideologi, yang dimana kelompok tersebut dengan mengajak warga untuk menolak kepemilikan pribadi dan tidak ikut kegiatan keagamaan atau tidak menganut agama yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik antara kelompok dengan masyarakat di desa tersebut, sehingga menyebabkan desa menjadi tidak aman dan menjadi perpecahan. Oke, yang pertama, poin pertama termasuk jenis ancaman apa masalah itu, anak? Untuk jenis akan dijelaskan oleh yang sama. Oke, gimana silakan ya menjelaskan. Baik, dari kasus dari roti itu jenis ancamannya itu ancaman ideologi, Bu. Oke, yang kedua faktor penyebabnya apa? Siapa yang bisa menjelaskan kira? Saya. Oke, silakan. Jadi adapun faktor penyebab dari ancaman ideologi ini, yaitu yang pertama karena pemahaman yang keliru terhadap ideologi negara, Ibu. Kemudian yang kedua, pengaruh dari paham asing seperti komunisme, ateisme, atau anti agama. Kemudian adanya kurang pendidikan kewarganegaraan dan keagamaan. Selanjutnya adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuat warga mudah terpengaruh. Selanjutnya, kurangnya peran tokoh masyarakat dan aparat desa dalam membentengi masyarakat dari paham menyimpang, dan yang terakhir yaitu minimnya pengawasan pemerintah lokal. Oke. Itu untuk faktornya. Selanjutnya poin ketiga, siapa yang ingin menjelaskan yaitu dampak penyebabnya? Dia akan yang menjelaskan. Silakan dia. Jadi ada dampak Ibu yang disebabkan oleh permasalahan tersebut, yaitu perpecahan antar warga, konflik horizontal di lingkungan masyarakat, menurunnya rasa aman dan solidaritas sosial, terganggunya kehidupan beragama dan bermasyarakat, potensi kekerasan atau konflik fisik, dan terganggunya stabilitas desa dan pembangunan yang ada di desa tersebut. Oke, poin yang keempat, siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya yaitu solusi? Nah, poin yang keempat itu yaitu ada solusinya. Yang pertama itu ada solusi pencegahan, di mana meningkatkan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, menghidupkan kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan seluruh warga. Yang kedua ada solusi penanganan, yang dimana mediasi dan pendekatan persuasif pada kelompok tersebut, melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam dialognya. Lalu ada rehabilitas ideologi, yang pembinaan sosial kepada anggota kelompok itu sendiri. Langsung saya buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Oke, kelompok 1 sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Langsung saja Ibu ingin bertanya ataupun untuk menganalisis dan refleksi hasil pemecahan kelompok kalian. Oke, dari pertama yaitu coba kalian analisis apakah solusi yang kalian berikan ini efektif untuk memecahkan permasalahan kalian. Dari Bima. Oke, jadi menurut saya solusi yang sudah kami berikan tadi sudah sangat-sangat jelas dan sangat-sangat efektif untuk diterapkan di masyarakat. Oke, kepada Rara. Menurut saya juga sama seperti pendapat Bima, sudah sangat efektif karena kami sudah memberikan solusi dari awal pencegahan ancamannya. Oke, selanjutnya kepada Dea. Kalau menurut saya sangat efektif karena dapat kita jadikan contoh untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini untuk merefleksi hasil kerja kelompok kalian ya. Coba kalian jelaskan, yaitu kalian berikan yaitu apa yang paling berkesan dalam pemecahan masalah ini. Dari Bima dulu. Oke, jadi menurut saya ideologi dari seseorang itu tidak bisa dipaksakan, tapi bisa diberikan pemahaman lebih tentang ideologi tersebut. Oke, pada Fira yang paling berkesan dalam hal ini. Kalau menurut saya yang paling berkesan yaitu proses
proses pencarian atau proses diskusi kami di mana kami dapat berpikir kritis dan membentuk kerjasama tim. Oke, kepada dia. Nah, menurut pendapat saya yang paling berkesan dari materi ini yaitu dapat kita jadikan contoh dan juga jadikan pembelajaran dalam kehidupan kita dan juga untuk masyarakat yang luas. Terima kasih Bu. Kembali. Oke. Ya anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai akhir. Aziz, tolong ya, letakkan handphonenya karena kita sudah selesai diskusi. Oke. Di sini pembelajaran kita sangat menyenangkan karena anak-anak di sini ada yang sudah aktif. Apapun ibu sebut keaktifan siapa saja. Jangan Ibu. Yes. Ya. Di sini anak telah menjawab dan telah bertanya. Tapi ada beberapa temannya yang masih belum aktif ya. Minggu depan harus aktif kembali. Oke, langsung saja. Di sini siapa bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Rajiswa. Baiklah Bu, jadi solusi pembelajaran kita pada hari ini Bu mengenai integrasi yang telah disampaikan tadi Bu. Jadi macam-macam itu dimulai dari ideologi sampai dengan sosial budaya. Jadi integrasi yang telah Ibu jelaskan tadi itu sangat membahayakan Bu, maupun dari luar negeri ataupun dari dalam negeri gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali Rajiswa. Kan anak-anak itulah kesimpulan materi kita hari ini. Untuk pertanyaan sebagai mengukur sejauh mana kalian telah memahami materi ini, yaitu yang mana sebutkan satu contoh sosial budaya, ancaman sosial budaya. Ibu, Oke, Vira, silakan. budaya luar seperti budaya K-pop. Oke, berarti teman-teman sudah tahu semua ya materi kita hari ini. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan bahwasanya materi kita besok yaitu strategi mengatasi ancaman terhadap kita. Dan anak-anak di sini anak-anak akan diberikan tugas membuat poster terkait materi kita hari ini. Sampai sini paham anak sekalian? Paham Ibu. Dimana nanti kumpul ke Rajispa ya sebagai ketua kelas. Baik Ibu. Ibu. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rajispa untuk memimpin doa kita hari ini. Baik Bu, baiklah sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan kondisi yang sehat, dengan semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang yuk. Ya, kita hampir dulu ya boleh ya. Makan yuk. Ada pilihan baru loh. Ada pilihan jumbo ya. Sungguh mampu. Tapi pula apa?